Suara Muslim, the best religious radio network Mitra Muslim. Alhamdulillah di pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam program Dimensi. Dan saya Deni Rohmati. Ada juga rekan-rekan di Suara Muslim Lumajang bersama Kiki Rizkani. Ada di Suara Muslim Tuban, Mahfud Manaf. Dan juga di Suara Muslim Batu, rekan Amruh, Mitra Muslim. Pagi hari ini juga Anda bisa saksikan ya di live YouTube channelnya Suara Muslim. Dan juga bisa Anda dengarkan melalui radio streaming di manapun saja berada. Karena Mitra Muslim, di pagi ini kita akan bahas ya tema yang sangat menarik dan juga relevan dengan semangat kemerdekaan, yaitu peran kiai, santri, dan pesantren entrepreneurship dalam kemerdekaan. Nah, kita tahu Mitra Muslim, pesantren tidak hanya berperan dalam mencetak generasi berilmu dan berakhlak, tetapi juga memiliki potensi besar dalam bidang kewirausahaan. Nah, disinilah muncul gagasan bagaimana kiai, santri, dan pesantren bisa turut serta mengisi kemerdekaan dengan kontribusi nyata dalam bidang ekonomi. Di pagi ini, Mitra Muslim, kita akan simak juga bagaimana pesantren ini bisa menjadi motor penggerak entrepreneurship di era kemerdekaan di Dimensi. Dimensi interaksi 031 5624 555. WA call 0855 3938. Baik, Mitra Muslim, kita sudah bersama beliau Direktur Riset Manajemen Indonesia, beliau juga dosen FEB UNESA, dan sekaligus beliau founder Santripreneur Akademi Nusantara. Ada Gus Heri Cahyo Bagus Setiawan yang telah hadir ya di Zoom Mitra Muslim ya. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Gus Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Dani, Alhamdulillah. Kabar baik Gus ya di pagi hari ini Gus? alhamdulillah sehat, Sehat. barokah. Masya Allah. Ini kita tunggu di studio Gus tadi pagi ini. Iya, nanti di lain kesempatan kita di studio Mas Dani. Insya Allah sudah tadi disiapkan sama produser ruang depan itu Gus untuk podcast berdua. Oh, siap, siap. Jadi, baik Gus, ini berarti posisi di pesantren atau sedang di luar kota ini Gus? Di luar Mas, Oh, Masya Allah. Ya, terima kasih Gus sudah. tapi tetap berhubung Zoom ya kita ya. Iya, harus kita tetap tersambung silaturahimnya melalui Zoom ya Mitra Muslim. Di pagi ini juga bisa disaksikan Mitra Muslim tayangannya di channel YouTube Suara Muslim TV. Terus kita mau bahas ini tentang peran kiai dan pesantren entrepreneurship dalam kemerdekaan ya. Sebelum nanti kita akan bahas salah satu hal yang menarik yaitu merawat kemerdekaan langsung pada entrepreneurship. Kita bisa diberikan dulu Gus gambarannya sebenarnya peran kiai, santri pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia itu seperti apa sih Gus? Iya ya, bagus sekali. Baik, Mas Dani, kita minum kopi dulu ya. Oh iya, waduh saya nggak ada kopinya di Gus di sini. Produk pesantren Kita nih kayaknya Gus ya. Hmm, mantap Mas Masya Dani. Allah, kayaknya produk pesantren Gus ya. Ya, ini produk santri. Jadi nanti kita akan bahas itu. Tapi pertama saya sangat bergembira ya karena kita mendiskusikan bagaimanakah sejarah kemerdekaan itu kita hubungkan dengan peran para ulama. Jadi ada peran kaum sarungan, para santri, kiai, dan pesantren. Nah, Mas Dani, santri dan kiai ini kalau kita hubungkan dengan kemerdekaan ini, bagaikan kita itu membahas air dan sungai. Wah, Masya Allah. Ya, jadi keduanya ini tidak bisa dipisahkan memang. Karena santri dan kiai itu adalah sungai dari air yang mengalir untuk merdeka. Nah, Mas Dani dan Mitra Muslim, sejak dulu ketika masa penjajahan, para ulama itu selalu di depan untuk merebut kemerdekaan dari penjajah, mulai dari Belanda maupun dari penjajahan Jepang. Nah, kita semua tahu bahwa para ulama yang syuhada itu
Syuhada itu orang yang mati syahid, yang dijamin surga oleh Allah. Di antaranya adalah kalau kita melihat sejarah ada peran dari seorang kiai, misalnya ya kita sebut Kiai Zaini Mustafa dari Tasikmalaya. Itu dipenggal lehernya, itu Ya diancol Allah. itu. Jadi beliau itu bukan hanya berpidato dengan lantangnya untuk menyuarakan tentang kemerdekaan di podium, tetapi turun di jalan, kemudian memimpin perlawanan melawan Jepang. Dan kemudian ada Kiai Hamid Rusdi, ya, ini seorang TNI aktif. Itu juga sebagai pengurus organisasi kepemudaan yang bernama Pandu Ansor, yang sekarang kemudian menjadi GP Ansor. Itu beliau dengan gigih melakukan perlawanan terhadap Belanda. Dan kemudian beliau meninggal pada usia yang sangat muda. Ya, usia 38 tahun, dan ditembak oleh Belanda, diberondong karena mendirikan majalah di Malang. Nah, sekarang namanya diabadikan menjadi jalan dan terminal di Kota Malang. Kemudian kita sebut ada Kiai Muhammad Ilyas di Lumajang. Itu dikenal dengan Kapten Ilyas, memimpin ratusan santri dan masyarakat untuk melakukan penyerbuan ke benteng-benteng Belanda. Dan Kiai Hadratus Syekh, Kiai Hasyim Asy'ari dipenjara di Mojokerto, Mas Dani, oleh Jepang itu 1 bulan. Lalu keluar dari penjara, tangan kanannya itu tidak bisa bergerak karena dihajar oleh Jepang. Karena apa? Karena Hadratus Syekh tidak mau hormat. Dan di penjara itu ditemani seorang santri dari Cirebon yang viral, namanya itu Kang Solihin. Nah, bahkan jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia itu, peran kiai, santri dalam perlawanan penjajahan itu, kalau kita sebut di Sumatera Barat, kemudian ada perang di Jawa, lalu di Cirebon ada perang Kedongdong yang melibatkan ribuan santri dalam pertempuran. Subhanallah. Para santri ini, kaum sarungan, Mas Dani, para ulama, kiai, sejak abad 19 itu sudah ikut dalam berbagai perlawanan. Dari perang Jawa, perang Aceh, sampai perjuangan di Cirebon, Semarang, dan Surabaya. Namun puncak sejarah yang tidak bisa kita lupakan adalah ketika Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, itu pada tanggal 22 Oktober mengeluarkan resolusi jihad. Dan resolusi itu menyerukan bahwa membela tanah air hukumnya fardu ain bagi setiap muslim. Inilah yang kemudian membakar semangat arek-arek Surabaya untuk melawan pasukan sekutu yang memuncak pada tanggal 10 November itu, yang kini kita kenang sebagai Hari Pahlawan. Dan dari sinilah lahir penetapan Hari Santri Nasional setiap tanggal 22 Oktober sebagai pengakuan negara atas kontribusi para kiai, para santri dalam merebut kemerdekaan. Luar biasa. Bahkan kalau kita melihat fatwa resolusi jihad itu, Mas Dani, kalau menurut sejarawan NU Kiai Agus Sunyoto itu di dalam buku fatwa itu membahas sejarah perang rakyat semesta di Surabaya, itu dimulai dengan adanya kabar bahwa ketika akan datang pasukan sekutu yang diboncengi tentara Nika itu, yang mau menangkap Soekarno-Hatta, lalu mendengar itu PBNU yang berkedudukan di Surabaya mengundang konsul-konsul dari Jawa dan Madura untuk mendiskusikan dan kemudian membahas tentang kaidah-kaidah tentang kewajiban umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, dalam mempertahankan tanah air dan bangsanya. Lalu pada hari tanggal 22 Oktober itu
mengadakan sidang pleno yang dipimpin Kiai Haji Wahab Asdullah. Di rapat itu mengambil keputusan tentang jihad fisabilillah. Jadi membela tanah air dan bangsa itu diserukan kepada umat Islam. Luar biasa, Mas Dhani. Oke. Iya. Itulah kalau kita bicara tentang sejarah para ulama, para santri dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini. Oke. Jangan salah loh, Mas Dhani. Hadratus Syekh Mbah Hasyim itu punya senjata yang ampuh. Tahu Mas Dhani apa senjatanya? Apa itu, Gus? Senjatanya itu bambu runcing, Mas Dhani. Jadi Belanda itu senjatanya apa, Mas Dhani? Pistol ya, peluru. Besar-besar, Mas Dhani. Jadi pelurunya itu 25 kilo. Setengah kintal itu kalau kita timbang itu. Tapi kok bisa menang dan merdeka kita negara Indonesia ini? Kenapa Mas Dhani kira-kira? Karena Hadratus Syekh Mbah Hasyim itu punya senjata yang ampuh. Selain bambu runcing, punya senjata langsung dari langit itu, Mas Dhani. Jadi ulama, Pak, pewaris ilmunya para nabi. Saat ditanya arek-arek Surabaya, apa Pak Kiai wiridnya yang harus kita baca? Lalu dijawab oleh Hadratus Syekh, diberi ijazah sama Mbah Hasyim, baca tabat yada 450 kali. Dari doanya Hizib Ansor itu diijabah oleh Allah. Jadi Mas Dhani, kalau kita bicara tentang kemerdekaan peran kaum santri, para ulama, para kaum sarungan, bahkan arek-arek Surabaya pada waktu itu, Mas Dhani, sakti-sakti. Jadi kalau pagi, siang itu tukang cukur rambut, Pak. Malamnya jadi tukang cukur lehernya para sekutu itu. Jadi siangnya jadi tukang sate kambing, malamnya jadi tukang sate orang. Luar biasa arek Surabaya ini. Kenapa? Sakti. Kok bisa sakti? Karena ada ulama, ada kiai. Itulah Mas Dhani. Peran para kaum sarungan, para santri, para kiai, ulama terdahulu dalam memperjuangkan, merebut, merawat, dan menjaga menjadi bangsa yang merdeka. Oke, baik. Jadi banyak tadi mitra musim yang disampaikan oleh Gus Seri ya, kisah perjuangan para kiai di seluruh Indonesia yang bagaimana turut merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Jadi para ulama, para kiai, mitra musim itu bukan hanya berjuang melalui lewat dakwah saja, tetapi juga beliau-beliau itu juga langsung memimpin perlawanan rakyat. Jadi antaranya tadi sudah disebutkan dia Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mitra musim yang beliau ini penggagas resolusi jihad ya, tentu ini membakar semangat rakyat untuk melawan sekutu di Surabaya. Ada tadi beberapa tadi disampaikan oleh Gus Seri di Situbondo, mitra musim yang juga turut berperang dalam peristiwa 10 November. Ada Kiai Haji Asal Samsul Arifin, juga banyak ya di Ponorogo, ada juga di Sukabumi dan banyak hal mitra muslim. Artinya memang kemerdekaan itu tidak jatuh langsung dari langit begitu saja ya Gus Eri, tetapi juga lahir perjuangan panjang yang memberikan fatwa, memberikan arahan, juga para santri yang rela mengorbankan nyawa. Lantas kemudian Gus Eri, untuk bisa bagaimana peran yang saat ini mengisi kemerdekaan, termasuk juga menjaganya, merawatnya pada momentum 17 Agustus, itu kita bahas di sesi kedua ya Gus Eri ya, dan juga mitra musim bisa Anda sampaikan opini di 03156245555, WA bisa di 0855 3938. Dimensi interaksi. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimana
saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Ya baik, terima kasih Mitra Muslim, masih di Dimensi. Pagi hari ini kita masih bahas Mitra Muslim ya, peran kiai, santri, dan pesantren entrepreneurship dalam kemerdekaan. Terima kasih yang sudah bergabung YouTube Suara Muslim TV, Pak Sugianta juga turut menyimak ya. Semoga juga Gus Seri sehat walafiat selalu. Kemudian ada Pak Rizky Kuryawan, terima kasih. Ada juga Adi Abi Putri juga mengirimkan salam saja, termasuk yang ada di WA di 0855 3938. Kita masih Mitra Muslim sama Gus Heri Cahyo Bagus Setiawan, Direktur Riset Manajemen Indonesia. Beliau juga founder Santripreneur Akademi Nusantara dan dosen FEB UNESA. Jadi bisa gabung 0315624555, WA di 0855 ya Mitra Muslim. Kemerdekaan tadi sudah dibahas ya dari sisi para ulama. Nah, peran para santri apakah juga ada Gus untuk bisa merebut kemerdekaan? Ya, Mas Dani. Jadi kalau ngomong soal santri ini luar biasa Mas Dani perannya. Jadi kalau kita melihat dari kacamata sejarah ya, misalnya bagaimana santri itu punya peran di bidang intelijen Pak pada waktu itu. Jadi para santri itu jadi mata-mata.
Jadi mengumpulkan informasi tentang gerakan musuh dan situasi politik. Oke. Nah, mereka itu seringkali menyamar sebagai pedagang. Luar biasa kan profesi pedagang itu, Mas Dani. Jadi menyamar sebagai pedagang untuk mengumpulkan informasi strategisnya dan melaporkan kepada para pejuang kemerdekaan. Luar biasa, itu salah satu peran yang menurut saya hari ini harus dieksplor. Banyak peran-peran santri. Lalu ada peran jurnalistik. Nah, jadi media, Pak. Tapi tidak dipublikasikan ya dulu ya. Jadi dulu itu sifatnya memang punya peran santri itu di bidang jurnalistik. Jadi jangan dikira santri sekarang ini yang menjadi jurnalis ini, menjadi fotografer, ini mewarisi jiwa pejuang, Pak. Masya Allah. Jadi salah satu peran dalam kemerdekaan itu adalah menjadi jurnalis dan dokumenter. Jadi beliau para santri itu menjadi dokumenter, mengabadikan momen-momen penting dalam catatan, laporan jurnalistik, termasuk dokumentasi yang membantu melestarikan sejarah dan memberikan wawasan tentang perjuangan pada masa itu. Termasuk peran santri dalam kemerdekaan juga berperan sebagai tenaga medis, Pak. Nah, ini jarang diketahui oleh masyarakat Indonesia bahwa santri juga punya peran sebagai tenaga medis dalam kemerdekaan. Jadi di zaman era kemerdekaan itu banyak santri yang memiliki knowledge, pengetahuan tentang pengobatan tradisional dan herbal, Mas Dani. Jadi para beliau-beliau santri itu membantu sebagai tenaga medis di medan perang, di daerah-daerah, memberikan perawatan secara medis kepada para pejuang dan warga negara yang terluka. Di peran itu luar biasa. Ada peran santri sebagai tenaga medis, termasuk peran dalam diplomasi. Oke. Jadi beberapa santri itu menguasai bahasa asing, Mas Dani, termasuk pemahaman tentang hubungan internasional untuk mendukung dalam upaya diplomasi dengan negara-negara luar, termasuk organisasi internasional untuk mendukung pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi ini kalau tidak ada peran santri dalam diplomasi itu, ya mungkin bangsa ini belum merdeka. Jadi kalau kita ekstrimnya begitu ya menyampaikan. Termasuk peran di bidang logistik dan penggalangan dana. Nah, untuk mendukung apa? Mendukung kemerdekaan. Nah, Mas Dani, sekarang kita sepakat kemerdekaan bukan sekedar bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga harus bebas dari ketergantungan secara ekonomi. Bebas dari kemiskinan, pengangguran, termasuk ketimpangan sosial yang sampai hari ini terjadi. Maka di dalam Islam itu ada konsep izzah. Apa itu? Kemuliaan. Tidak bisa lepas dari kemandirian. Itu, Mas. Oke ya, jadi ada banyak peran ya Mitra Muslim. Tadi yang awal sudah dijelaskan oleh Gus Heri peran ulama Mitra Muslim. Kemudian ternyata juga santri ini bukan hanya berjuang ya dengan bambu runcing di medan peperangan, tetapi juga dengan kecerdikan ya strategi para santri ini ada yang jadi pedagang keliling tadi yang disebutkan oleh Gus Heri, kemudian juga menjadi jurnalis, menjadi penulis ya Mitra Muslim ya, menyebarkan kabar perjuangan melalui surat kabar, kemudian dengan semangat perlawanan rakyat tetap terjaga meskipun kondisi serba sulit. Artinya memang banyak ya peran santri, kemudian juga peran ulama untuk bisa merebut kembali kemerdekaan, dan saat ini alhamdulillah sudah 80 tahun merdeka ya Gus Heri. Lantas bagaimana Gus Heri sebagai seorang santri, kemudian sebagai masyarakat Indonesia secara umum memaknai kemerdekaan yang sudah ke-80 ini? Ya, kita bersyukur Mas Dani kepada Allah, kepada Tuhan bahwa Indonesia masih diselamatkan. Jadi sekarang sudah masuk
80 tahun. Ini bukan usia yang pendek ya. Ini sudah bersyukur, tetapi sekarang adalah bagaimanakah kita sebagai warga negara anak bangsa ini harus bisa merawat, menjaga, dan bahkan bagaimana kita mencintai, tidak hanya berbicara I love Indonesia, Mas Dani. Kalau kita melihat santri dulu itu kan berjuang dengan bambu runcing, Iya. kemudian ijazah wirid dari Hadratus Syekh, kemudian sekarang ini Mas Dani, maka waktunya, saatnya santri itu berjuang dengan inovasi. Ya, santri harus berjuang dengan bisnis, perniagaan, termasuk berjuang di bidang ekonomi yang mengangkat basis-basis nilai-nilai keislaman di dalam membangun sekaligus perannya dalam bidang ekonomi. Maka kemerdekaan hari ini harus kita isi dengan pemberdayaan ekonomi, Mas Dani. Supaya apa? Umat ini tidak hanya menjadi pasar, tapi menjadi produsen. Tidak hanya menjadi konsumen, tapi menjadi pelaku ekonomi yang mandiri. Gitu Mas Dani. Oke, jadi bukan hanya menjadi konsumen, tetapi juga menjadi penggerak atau motor penggerak ekonomi umat di masa yang akan datang. Kemudian langkah-langkah konkretnya ini seperti apa, Gus? Kemudian juga bagaimana nantinya dunia usaha, dunia pesantren ini bisa melahirkan santripreneur yang bisa berdaya saing global. Nanti insya Allah kita akan bahas, Gus, pada sesi berikutnya karena ada berbagai macam pertanyaan termasuk komentar saya bacakan, Gus. Ini kesaktian para santri dan juga ulama dan masyarakat seluruh Indonesia. Katanya Bu Ati di Sidoarjo memiliki kemampuan strategis dan manajemen sehingga mampu berperan dalam berbagai bidang tentu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oke, merdeka katanya 80 tahun. Kemudian dari Ibu Herlan dari Suara Muslim Batu, Gus Heri, di dalam jihad itu berarti santri dulu itu jihadnya karena melawan penjajah ya. Kalau yang saat ini jihadnya dalam konteks ekonomi ini seperti apa, Gus? Karena kita di Indonesia ini sebagian besar masih menjadi konsumen, ini yang disampaikan oleh Gus Heri tadi. Sama kemudian dari Mitra Muslim yang ada di YouTube Suara Muslim TV, Bu Sulistiani terima kasih, kemudian juga Pak Sugianta terima kasih. Kita jeda dulu Gus Heri, nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya, tetap di Dimensi. Dimensi interaksi 031 5624 555. WA Call 0855 3938.
Banyak ya Mitra Muslim, tapi sebelum nanti kita akan bacakan ada penelpon Gus yang sudah menunggu. Assalamualaikum, Siap, Mas Dani. Oh inggih. Bu Majid Gersik. Matur Nggih, silakan. nuwun, inggih matur nuwun Ustaz Dani. Nggih. Juga Ustadz narasumber yang terhormat Bapak Bagus nggih. Nggih. Bagus tenan. Masya Allah. Menika anu nggih. Entrepreneurship pesantren kiai dan ulama nggih. Ulama, iya. Nah, ini berkontribusi tidak hanya pendidikan agama tapi juga berkontribusi sebagai pahlawan dan cinta tanah air. Apakah demikian, Ustaz? Nggih, betul. Bu Sebagai Majid, iya. entrepreneurship ya, cinta tanah air dan sebagai pahlawan ya. Tentu saja juga dalam bentuk hukum, sosial dan sebagainya. Nah, apa demikian, Mbah Nuwun Barakallahu wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Majid dari Gresik, Gus Seri, apakah para kiai, para santri, kemudian para pesantren entrepreneurship itu harus mendukung ya kemerdekaan ataupun juga merawat dan mengisi yang sudah ada di 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan cara yang seperti apa, Gus? Dan yang bisa diaplikasikan ya oleh kehidupan saat ini? Ya, ini langsung sama Mas Dani ya. Ya, Gus. Ya, jadi gini, ini bagus sekali. Sangat penting ini untuk kita sampaikan bahwa tadi disampaikan oleh Hadratus Syekh itu bahwa seluruh umat Islam baik laki-laki maupun perempuan itu hukumnya adalah fardhu ain untuk melawan penjajahan di bangsa kita ini. Makanya kemudian Hadratus Syekh itu menyampaikan, ini bukan hadis ya, menyampaikan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Luar biasa. Nah, maka ketika kita berbicara tentang bagaimana dukungan para santri terhadap kemerdekaan bangsa kita ini, tadi sudah saya sampaikan ada banyak sekali peran-peran bahkan para kiai, para santri dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kalau dulu santri berperang itu melawan penjajah, maka jihadnya itu perang melawan penjajah. Nah, maka dalam konteks hari ini menurut saya jihadnya para santri itu bukan berperang melawan penjajah, Mas Dani. Tetapi jihadnya santri hari ini adalah berperang melawan kemalasan, berperang melawan kemiskinan, termasuk berperang ya jihad dalam konteks ekonomi. Nah, maka kemudian ketika kita bicara tentang tema hari ini, bagaimanakah peran santri planner dan pesantren planner, ini adalah bentuk jihad hari ini. Jadi tidak boleh santri itu melihat sekitar kanan kirinya miskin, tidak bisa makan, termasuk tidak boleh pesantren melihat masyarakat sekitarnya itu susah untuk bisa hidup dan lain sebagainya. Maka jihadnya pesantren selain mengajarkan pendidikan ilmu keagamaan, juga menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat. Nah, inilah yang menjadi garapan kita bersama, bagaimana pesantren itu tidak hanya tafaqquh fiddin, mengajarkan tentang keagamaan, tapi juga harus mereorientasi menjadi tafaqquh fi tijarah. Artinya apa? Pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu keislaman, hukum-hukum Islam, tetapi pesantren sudah orientasinya menjadi pesantren partnership tafaqquh fi tijarah, mengembangkan aspek perniagaan, aspek perdagangan. Dalam bahasanya Mas Dani, ini disebut dengan al-ikhtisadiyah. Jadi mengembangkan aspek ekonomi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah kemudian kita bisa mewujudkan itu semua. Nah, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Oke, baik.
Terima kasih Bu Majid yang sudah bergabung di 0855 3938 ya. Ada yang ingin bergabung dari WA Gus ya. Kita terima dulu Siap. sejak awal tadi sudah bergabung. Oke. Dan juga komentar di YouTube Suara Muslim TV. Ada siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Indonesia. Merdeka ya Indonesia. Merdeka. Mas Dani, apa itu Ya. bukan hanya jam 7 aja ya Merdeka Indonesia itu terus ya sampai nanti malam ya. Iya. Seterusnya. Sama siapa ini Mas Dani? Ini Gus Heri, pengasuh Pondok Pesantren Entrepreneurship. Surabaya. Ya, Surabaya. di Sidoarjo, Oh, ya. Sudah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dari Bojonegoro. Siap. Mas Dani dan narasi saya teringat dengan referensi yang saya baca ya. Ya. Bahwa umat Islam itu banyak andilnya, bahkan kata Ketua Muhammadiyah, wakafnya umat Islam itu terlalu besar sekali untuk tanah air NKRI ini. Ya. Kalau 17 Agustus kita katakan Alhamdulillah Indonesia merdeka. Tapi 8 Agustus saudara-saudara kita di timur sana komplain bahwa keberatan dengan 7 kata yang tertera dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya Mas Dani, saya terima kasih sama Pak Jokowi. Memang hari ulang tahun santri itu ada ya. Diperingati pada tahun berapa itu 15 kalau nggak salah. Oleh karenanya sekarang bagaimana memaknai merdeka, jiwa raga, bahkan setitik apa itu darah para pejuang sudah tertumpah dalam bumi NKRI ini, bumi Pertiwi ini. Oleh karenanya makna merdeka bagaimana laki perempuan, orok maupun yang sudah dewasa seperti kita yang sudah senja ini mudah-mudahan merasakan betul-betul sampai pun abadi NKRI kita. Mudah-mudahan semuanya para pejuang suhada itu diterima di sisinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dani. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Permadi yang sudah bergabung beropini di pagi hari ini. Penelpon juga Gus yang sambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida ya, silakan Ibu sebagai santri. Alhamdulillah. Ustaz. Ya. Ustaz, santri itu kuat ya Ustaz. Saat ini santri kadang terombang-ambing karena pengaruh digital ya Ustaz. Mereka lupa bahwa ilmunya harus disebar ke masyarakat. Tapi justru tidak bangga dengan kesantriannya, minder, malu, dan tidak menunjukkan identitasnya Ustaz. Bagaimana Ustaz dengan santri zaman sekarang ini? Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pak Permadi tadi, Gus Heri menyampaikan opini saja ya, bagaimana kita bisa memaknai kemerdekaan itu bukan hanya hari ini, tetapi seluruh jiwa raga sampai seterusnya. Kalau Bu Ida tadi menyampaikan tidak semua santri Gus, atau ada sebagian ya. Kalau santri itu kan harus bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Tapi kata Bu Ida tadi ada yang tidak pede dengan kesantriannya Gus ya. Ada yang minder, kemudian tidak menunjukkan bahwa aku santri. Nah itu bagaimana Gus ya, santri-santri yang seperti itu? Ya, tidak pede, minder itu fitrah Mas. Jadi tidak bisa kita paksakan. Semua orang itu punya tingkatan kepercayaan diri yang berbeda-beda, ya, termasuk para santri. Nah, saya mungkin lebih kepada yang disampaikan oleh, karena yang dari Bu Ida tadi saya tidak mendengar sama sekali, Mas. Kalau yang disampaikan opininya oleh Pak siapa tadi dari Bojonegoro? Permadi. Pak Permadi itu benar-benar memang yang harus kita
perjuangkan hari ini. Jadi bagaimana jangan sampai merdeka itu hanya selesai di 17-an, tetapi harus terus merdeka sampai sepanjang hayat. Ya. Nah, maka untuk bisa mewujudkan itu, ya kita harus bisa bersama-sama. Makna merdeka itu kan kalau secara personal ya saya memahami merdeka itu ya bahagia melihat tetangganya senang. Menurut saya tadi. Iya. Termasuk makna merdeka itu bagaimana kita ketergantungan secara ekonomi. Ini merdeka. Makanya tema kita ini kan kita mendiskusikan bagaimana peran para santri itu dalam mengisi kemerdekaan, tidak hanya dari aspek keagamaan, tetapi bagaimana santri juga punya peran di bidang ekonomi. Maka sebetulnya Mas Dhani, kalau kita harus jujur mengakui ya Mas Dhani, tadi sudah disampaikan bahwa bukan hanya para santri NU, termasuk dari Muhammadiyah itu juga punya peran yang besar. Misalnya kalau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu dengan gerakan An-Nahdlatul Tujjar, jadi mengembangkan NU itu bergerak di bidang perniagaan, perdagangan, pertanian, untuk bisa apa? Untuk bisa mandiri secara ekonomi, tidak tergantung oleh para negara asing. Termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah itu, pendiri Muhammadiyah itu membangun sekolah-sekolah, membangun pendidikan-pendidikan untuk apa? Mencerdaskan mereka agar memiliki pengetahuan, memiliki skill, yang kemudian pengetahuan itu punya wawasan, lalu bagaimana berpikir untuk merdeka. Jadi perannya begitu luar biasa. Nah, kalau kita juga harus jujur hari ini mengakui umat Islam di Indonesia ini kan jumlahnya, kalau kita melihat ya Mas Dhani, itu kan mayoritas Islam. Tapi kontribusi terhadap ekonomi nasional kita belum maksimal Mas Dhani. Jadi ini bukan soal semangat, tapi ini soal strategi. Nah, maka bagaimana strateginya? Yang pertama menurut saya adalah bagaimana kita hidupkan literasi keuangan dan digital ini yang masih rendah ini di kalangan, utamanya di kalangan pesantren dan santri. Ya, kita hidupkan literasi keuangan itu. Kemudian yang kedua, kurangnya akses terhadap pembiayaan. Nah, padahal spirit semangat Nahdlatul Tujjar itu dibangun oleh Hadratus Syekh. Tapi banyak sekarang santri yang memang sudah ada santri yang bergerak di bidang ekonomi, tetapi kan tidak semua tadi disampaikan kan. Nah, kenapa? Karena aspek akses terhadap pembiayaan, permodalan dan pasar itu belum diupayakan secara maksimal dan negara harus hadir itu. Nah, yang ketiga adalah strategi yang harus kita lakukan adalah membangun ekosistem bisnis yang berbasis pesantren yang saling terhubung. Menurut saya itu. Nah, stigma bahwa santri hanya cocok di masjid, bukan di dunia bisnis itu, dan kita tepis. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu adalah pedagang yang luar biasa. Hadratus Syekh sebelum Nahdlatul Ulama berdiri itu ada namanya Nahdlatul Tujjar, mengembangkan aspek perniagaan, perdagangan, pertanian untuk menghidupi ekonomi kalangan masyarakat Nahdlatul di era penjajahan. Nah, ini PR kita bersama Mas Dhani. Dan disinilah kemudian santripreneur, pesantren entrepreneur itu hadir, kemudian menjadi sebagai sebuah gerakan strategis, bukan hanya sebagai istilah saja. Nah, visi Indonesia Emas Mas Dhani, kita kupas sekarang. Visi Indonesia Emas 2045 ini adalah negara maju, adil, makmur, dan berdaulat. Nah, untuk mencapai itu, ekonomi harus menjadi mesin utama
menurut saya Mas Dhani. Dan santri harus masuk ke dalam mesin itu, bukan hanya berdiri di pinggir jalan perubahan itu. Nah, maka strateginya yang pertama menurut saya Mas Dhani, Indonesia, terutama pesantren ya, pendidikan pesantren ini harus terintegrasi kurikulum pesantren dan kewirausahaan, Mas Dhani. Jadi ajaran tentang skill bisnis, kemudian digital marketing, produk halal, sampai manajemen keuangan itu harus diajarkan sejak dini. Ini kan belum dioptimalkan, ya, sehingga stigma-stigma santri, padahal perjuangan dalam melawan kemerdekaan, dalam melawan penjajah untuk kemerdekaan luar biasa, tadi peran sudah saya sampaikan. Tapi belum diajarkan secara dini. Karena apa? Karena kurikulumnya di pesantren itu belum terintegrasi dengan kewirausahaan. Maka kemudian pesantren punya PR bagaimana mengembangkan pondok produksi. Ya, ini menurut saya ini, pondok produksi. Atau pesantren berbasis industri halal. Nah, lalu yang kedua yang harus dilakukan oleh pesantren di Indonesia sekarang ini adalah harus konsolidasi ekonomi pesantren. Jadi harus dibangun klaster bisnis antar pesantren itu. Dari koperasi, pertanian, manufaktur halal, sampai digitalisasi produk pesantren. Jadi membangun jaringan santri trainer Nusantara dengan data dan pemetaan potensi UMKM pesantren. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pemanfaatan dana dan kemitraan strategis. Apa itu? Misalnya akses CSR, kemudian dana zakat yang produktif, program OPOP yang dibangun oleh Bukoviva misalnya kalau di Jawa Timur ini sudah mulai mengedukasi bahwa pesantren itu sudah mereorientasi dari pesantren. Kan di pesantren itu kan ada 3 tipologi yang penting ya Mas. Pertama ada pesantren salaf, itu yang murni mengajarkan tentang pendidikan keislaman. Lalu ada yang disebut dengan pesantren kholaf, pesantren modern. Makanya ada madrasah, ada MA, ada SMK, ada perguruan tinggi di pesantren. Nah yang terakhir ini yang belum disentuh secara optimal adalah pesantren entrepreneur. Nah, kalau kemudian pesantren di Indonesia ini katakanlah 25% saja pesantrennya entrepreneur, industri halal di Indonesia pasti akan tumbuh dari kalangan pesantren. Dan santri-santrinya lulusannya akan berjuang di bidang ekonomi. Nah, termasuk menurut saya yang perlu harus dilakukan adalah kolaborasi dengan kampus. Untuk sekarang ini. Karena di kampus itu ada program namanya kampus berdampak. Jadi berkolaborasi dengan pendidikan tinggi, termasuk dengan lembaga riset, dan juga jangan sampai ini tidak dilibatkan. Siapa itu? Diaspora muslim, Mas Dhani. Nah, baru kemudian kalau bicara soal etika dan spiritual tentang bisnis santri, itu sudah tidak diragukan lagi, karena orientasi santri tidak hanya mengejar profit, tapi juga menjadi media dakwah bagi para santri. Nah, itu tadi kalau menurut saya Mas Dhani. Nah, maka refleksinya yang harus kita refleksikan adalah untuk arah ke depan Mas Dhani. Hari ini kita tidak hanya memperingati kemerdekaan, tadi disampaikan beliau yang dari Bojonegoro, tapi kita harus merenung apa yang sudah kita kontribusikan untuk kemerdekaan ekonomi umat. Ini kan pertanyaan besar kita sebetulnya kan. Maka santri tidak boleh hanya jadi simbol warisan, tapi harus menjadi pelopor dari peradaban baru itu. Di kemandirian ekonomi umat itu tidak bisa dibangun sendiri. Harus ada sinergi antara pesantren, pengusaha,
akademisi, birokrasi, termasuk masyarakat sipil. Nah, kita butuh Mas Dani, gerakan kolektif Santripreneur itu bukan hanya sekedar proyek. Ya, ingat nih, bukan sekedar proyek, tapi menjadi perjuangan jangka panjang. Menurut saya itu Mas Dani. Jadi momentum 17-an ini jangan hanya dikaitkan dengan peringatan-peringatan, tapi ini harus menjadi starting point untuk kebangkitan ekonomi umat. Santri harus bangkit, harus bersatu, harus masuk dalam arus utama ekonomi di Indonesia. Karena menuju 2045 itu Mas Dani, kita bukan hanya ingin melihat Indonesia menjadi negara maju, tapi kita juga harus bisa melihat umat Islam Indonesia ini menjadi pelaku utama dalam sejarah itu. Yeah. Maka dengan izin Allah, insya Allah ikhtiar kita bersama, Santripreneur, pesantren entrepreneur akan menjadi tiang penyangga ekonomi umat dan pilar utama Indonesia Mas. Oke, ya. Baik, Masya Allah luar biasa Mitra Muslim tadi yang disampaikan konsep dan juga solusi dari Gus Heri ya, adanya integrasi pendidikan kewirausahaan Mitra Muslim, kemudian juga pendampingan dan mudahnya akses modal kepada santri-santri dan juga para pondok pesantren, terutama juga kolaborasi pondok pesantren dengan pemerintah, termasuk kolaborasi pondok pesantren dengan kampus-kampus yang ada di seluruh Jawa Timur. Beberapa tentu sudah kita kenal ya Mitra Muslim, pondok pesantren yang berhasil ya mendorong perekonomian santrinya di Jawa Timur ya, ada di Sidogiri di Pasuruan, Mitra Muslim, ada juga beberapa di antaranya di daerah Lamongan, di PP Sunan Derajat dan Darul Ulum Jombang, ada banyak Mitra Muslim ya. Nanti insya Allah kita akan diskusikan karena keterbatasan waktu, dan terima kasih yang sudah berkomentar di YouTube Suara Muslim TV atau juga yang WA dan penelpon yang belum bisa kita terima karena waktunya sudah habis Mitra Muslim. Terakhir mungkin Gus Heri sebagai closing singkat di kesempatan akhir ini, peran kiai, santri dan pesantren entrepreneurship dalam kemerdekaan. Ya, Mas Dani, terakhir bahwa kemerdekaan bangsa kita ini, Indonesia bisa merdeka tidak lepas dari peran para kiai, para santri dan pesantren dalam berjuang mempertahankan dan menjaga kemerdekaan Indonesia. Banyak peran para santri tadi sudah saya sampaikan, maka yang paling penting sekarang ini adalah bagaimana mengisi kemerdekaan itu agar benar-benar menjadi bangsa yang merdeka itu dalam konteks hari ini adalah bagaimana merdeka secara ekonomi. Maka peran santripreneur, pesantrenpreneur ini harus berperan aktif untuk mewujudkan kemerdekaan secara ekonomi. Iya. Dan untuk bisa mewujudkan itu, para santri harus banyak berprofesi sebagai pengusaha, profesi sebagai pedagang. Ingat loh Mas Dani, profesi pedagang itu profesi yang mulia. Maka dalam hadisnya Nabi itu at-tajir as-sadiqul amin ma'an nabiyyina wasidqina wasyuhada. Para pedagang itu, santripreneur itu dijamin surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dengan catatan yang berdagang dengan kejujuran. At-tajir as-sadiqul amin ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wasidqina wasyuhada, dan juga dengan para syuhada ketika kita nanti di surga. Jadi santri yang entrepreneur itu dijamin masuk surga bersama Rasulullah dengan catatan menjadi santripreneur yang jujur, santripreneur yang mengedepankan keadilan dalam perniagaan, jujur dalam produksi, jujur dalam berkomunikasi, termasuk jujur dalam membangun dan membina sumber daya manusia pekerjanya.
Saya kira Iya, itu Mas iya. Dani, Indonesia sudah merdeka dari penjajahan, tetapi harus bangkit dan merdeka juga secara ekonomi. Oke. Merdeka! Oke, merdeka. Baik, terima kasih Gus Heri yang sudah berkenan berbagi kepada Mitra Musim ya. Gus Heri Cahyo Bagus Setiawan, Direktur Riset Manajemen Indonesia, sekaligus founder Santripreneur Akademi Nusantara dan juga dosen FEB UNESA. Insya Allah nanti kita akan sambung Gus ya di kesempatan yang lain. Nanti juga bisa podcast ke studio sambil bawa produk-produk dari pesantren. Satu di antaranya produk yang biasa sering dibawa ke Suara Musim itu kopi Gus ya. Kopi yang dibuat oleh pesantrennya Gus Heri. Terima kasih Gus Heri, semoga lancar aktivitas agenda di hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi yang terlewat Mitra Musim nanti monggo bisa disaksikan di YouTube Suara Muslim TV. Tadi sudah kita bahas tentang peran kiai, santri dan pesantren entrepreneurship dalam kemerdekaan. Saya Denny Rohmati, Mitra Musim, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Produser ada Elsa Kurunisa, juga videografer Yuda Perkasa. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.